Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Saifulillah dengan NIM 12320200120. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan 3 aspek penting yang ada di dalam filsafat ilmu. Nah, 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang sering menjadi dasar kajian adalah yang pertama ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang pertama ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang akibat, hakikat, keberadaan atau realitas dari objek yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang utama di dalam ontologi adalah apa yang ada atau apa yang menjadi kenyataan. Ontologi membantu menentukan batasan dan karakteristik objek kajian dalam suatu disiplin ilmu, membedakan antara fakta, asumsi, dan mitos, serta mendefinisikan apa saja yang layak dijadikan sebagai objek penelitian ilmiah. Lalu yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang sumber, cara, dan validitas pengetahuan. Aspek ini membahas bagaimana pengetahuan yang diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenaran suatu pengetahuan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Epistemologi juga menelaah proses berpikir ilmiah, logika, dan prosedur yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan agar hasilnya dapat dipercaya dan diakui secara ilmiah. Lalu yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang fokus pada nilai, tujuan, dan manfaat ilmu pengetahuan. Aksiologi membahas tentang apa saja pengetahuan yang digunakan, nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya, serta dampak etika dan sosial dari penerapan ilmu. Aspek ini memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan tidak hanya benar secara metodologis, tetapi juga bermanfaat dan bertanggung jawab secara moral serta sosial bagi kehidupan manusia. Aspek ketiga ini saling melengkapi dan membentuk fondasi kokoh bagi pengembangan ilmu pengetahuan, mulai dari memahami hakikat objek kajian ontologi, cara memperoleh pengetahuan yang sahih atau epistemologi, hingga memastikan ilmu tersebut bermanfaat dan bernilai bagi kehidupan aksiologi. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah dilakukan melalui metode ilmiah, yaitu merupakan pendekatan sistematis untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan yang dapat diandalkan. Metode ini meliputi beberapa langkah, dimulai dengan observasi dan pembahasan masalah, dilanjutkan dengan pembentukan hipotesis, perancangan penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan dan pelaporan hasil. Yang pertama, observasi dan perumusan masalah, yaitu memperhatikan fenomena atau gejala yang ingin dipahami, kemudian merumuskan dalam bentuk pertanyaan atau masalah yang jelas. Yang kedua, pembentukan hipotesis, yaitu membuat dugaan sementara atau penjelasan yang mungkin tentang fenomena yang diamati. Hipotesis ini harus bisa diuji secara empiris. Yang ketiga, perencanaan penelitian, yaitu merencanakan bagaimana cara menguji hipotesis. Ini melibatkan penentuan variabel penelitian, desain eksperimen, pemilihan sampel, dan alat yang digunakan. Yang keempat, pengumpulan data, yaitu melakukan observasi, eksperimen, atau survei sesuai dengan rencana penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan. Yang kelima, analisis data, yaitu mengolah data, menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk melihat apakah mendukung atau menolak hipotesis. Analisis ini bisa menggunakan metode statistik atau metode yang lain. Selanjutnya yang keenam yaitu kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan tentang kebenaran hipotesis. Kesimpulan harus didukung oleh bukti yang kuat. Yang terakhir, laporan hasil, yaitu menulis laporan penelitian yang berisi deskripsi lengkap mengenai masalah, hipotesis, metode penelitian, hasil analisis, dan juga kesimpulan. Laporan ini harus dipublikasikan agar ilmu pengetahuan dapat disebarluaskan dan diuji kembali oleh ilmuwan lain. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Jelaskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa khasanah berpengetahuan ilmiah. Yang pertama, syarat dapat pengetahuan dikatakan ilmiah. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, objektif, yaitu pengetahuan harus bebas dari prasangka dan pengaruh subjektivitas pribadi. Fakta yang dikaji harus sesuai dengan kenyataan, bukan opini atau keinginan individu tertentu. Yang kedua, sistematis. Informasi dan data yang dikumpulkan harus tersusun secara teratur, saling berkaitan, dan membentuk suatu struktur pengetahuan yang logis dan terorganisir. Yang ketiga, metodologis. Proses perolehan pengetahuan harus menggunakan metode ilmiah yang jelas, seperti observasi, eksperimen, dan verifikasi, sehingga hasilnya jelas dan dapat diuji ulang. Yang keempat, yaitu universal. Kebenaran pengetahuan ilmiah berlaku tidak hanya sebatas pada waktu, tempat, atau kelompok tertentu. Pengetahuan tersebut dapat diterapkan dan diakui secara luas. Yang kelima, empiris dan verifikatif, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman atau empiris dan dapat diuji kebenarannya oleh siapapun. Selanjutnya, sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah. Beberapa sarana utama yang digunakan dalam upaya perolehan ilmu pengetahuan meliputi: yang pertama, bahasa ilmiah, karena sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan proses berpikir dan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur. Selanjutnya, logika, yaitu sebagai alat berpikir yang membantu peneliti berpikir secara benar, runtut, dan sistematis sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu matematika digunakan sebagai sarana berpikir dedukatif untuk merumuskan konsep, teori, dan melakukan analisis secara kuantitatif. Yang terakhir yaitu statistika, mendukung proses berpikir induktif, terutama dalam pengolahan data dan pengambilan kesimpulan secara umum dari data yang ada. Selanjutnya ada beberapa khazanah pengetahuan ilmiah. Khazanah pengetahuan ilmiah adalah kumpulan pengetahuan, pemahaman, dan konsep yang dihasilkan manusia dalam melalui proses observasi, penelitian, dan refleksi. Ada beberapa contoh khazanah pengetahuan ilmiah. Yang pertama ada ilmu alam pengetahuan, yaitu mencakup pengetahuan tentang gejala dan hukum alam seperti fisika, kimia, dan biologi. Lalu ada ilmu pengetahuan sosial, berisi pemahaman tentang keteraturan, hubungan, dan perilaku manusia dalam bermasyarakat seperti sosiologi, ekonomi, dan hukum. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan budaya. Ini mempelajari kebudayaan, nilai, dan makna kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat ada ilmu pengetahuan agama, mengkaji aspek-aspek ketuhanan, keyakinan, dan praktik keagamaan. Yang terakhir ada tingkatan pengetahuan ilmiah, meliputi pengetahuan deskriptif, yaitu memberi keterangan objektif atau kausal, hubungan sebagai sebab akibat, normatif berdasarkan norma atau ukuran, dan esensial, hakikat terdalam suatu hal. Khazanah ini terus berkembang seiring dengan penelitian dan inovasi baru, serta sangat penting bagi kemajuan peradaban manusia. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terkait dengan nilai? Jawabannya, ilmu yang dikembangkan dengan ikatan nilai akan lebih bermakna dan bertanggung jawab secara sosial dan moral.
Nilai menjadi pedoman agar ilmu tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi umat manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan ilmu harus mengintegritaskan aspek nilai agar hasilnya tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga etis dan bermanfaat. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif, dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu? Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif fokus pada pengumpulan data yang berbentuk angka atau data numerik. Tujuannya adalah untuk mengukur sesuatu secara tujuan dan menguji hubungan antara variabel menggunakan statistik. Contohnya, survei dengan kuesioner yang menghasilkan angka data atau eksperimen yang mengukur hasil tertentu. Metode ini biasanya menggunakan alat seperti kuesioner, tes, atau alat ukur lainnya yang menghasilkan data terstruktur. Analisisnya menggunakan statistik untuk melihat pola, hubungan, atau perbedaan yang bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, misalnya perilaku manusia, budaya, atau pengalaman. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, cerita, atau deskripsi yang tidak bisa diukur dengan angka. Metode ini yang digunakan biasanya wawancara mendalam, observasi, atau analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk memahami makna, motif, dan konteks di balik fenomena tersebut secara detail dan menyeluruh. Lalu, kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pendekatan kuantitatif membantu ilmu pengetahuan dengan memberikan data yang terukur dan dapat diuji secara objektif. Dengan data ini, peneliti dapat membuat kesimpulan yang berlaku secara umum dan dapat digunakan untuk membuat kebijakan atau pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, perbedaan kontribusi pendekatan kualitatif, yaitu memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang fenomena yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan manusia dan sosial. Pendekatan ini membantu menemukan aspek-aspek yang tidak terlihat hanya dengan angka, seperti alasan dibalik suatu perilaku atau nilai-nilai yang mempengaruhi keputusan seseorang. Kesimpulannya, pendekatan kualitatif dan kuantitatif memiliki kelebihan masing-masing dan saling melengkapi. Pendekatan kualitatif memberikan gambaran umum yang dapat diukur dan diuji, sedangkan pendekatan kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang konteks dan makna. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, keduanya penting digunakan secara bersamaan agar hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan bermakna. Sekian yang dapat saya jawab. Terima kasih. فتلوته ورأيته بابا لخير جناني قرآني.